Perkenalkan, nama saya Melsa. Saya dari Prodi. Saya membahas tentang tata negara dan kajian hukum murni yang dikeluarkan oleh Hans Kelsen. Baik, saya menjelaskan tata negara. Tata negara adalah merujuk pada struktur, organisasi, dan fungsi pemerintahan suatu negara. Jadi, materi tata negara mencangkup konsep-konsep dasar seperti pembagian, kekuasaan atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan presidensial, parlementer, serta prinsip dasar yang mengatur hubungan antara lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang topik yang umumnya termasuk dalam materi tata negara. 1. Konstitusi adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur kekuasaan dan hak asasi manusia dalam suatu negara. 2. Pembagian kekuasaan. Konsep trias politica yang memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3. Sistem pemerintahan menjelaskan model pemerintahan yang diterapkan seperti presidensial, parlementer, dan campuran. Baik, selanjutnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia memahami prinsip hak asasi manusia yang diakui dan dihormati oleh negara. 5. Pemilihan umum. Proses pemilihan umum dan peran partisipasi warga negara dalam proses negara. 6. Otonomi daerah. Prinsip dan implementasi pemberian otonomi kepada daerah. 7. Kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara serta pemberian kewarganegaraan. 8. Hukum tata negara. Hukum tata negara prinsip-prinsip yang mengatur struktur dan fungsi negara. Baik, selanjutnya kita masuk di menurut para ahli, yaitu salah satunya Thomas Hobbes. Pemikirannya tentang kebutuhan akan otoritas pusat untuk mencegah kekacauan dan konflik menjadi landasan bagi pemahaman tata negara. Kita akan masuk di pembahasan terakhir tentang kajian teori hukum murni yang dikeluarkan oleh Hans Kelsen. Jadi, Hans Kelsen dikenal sebagai tokoh utama dalam teori hukum murni. Kontribusinya yang dikenal adalah teori hukum. Jadi, teori murni positivistik menurut Kelsen, hukum adalah sistem normal-normal yang hierarkis dan tidak dapat dijelaskan atau diturunkan dari faktor-faktor non-normatif. Jadi, ia menemukan konsep ground norm atau normal dasar yang merupakan dasar dari seluruh sistem hukum. Dengan kata lain, setiap normal hukum harus dapat dikaitkan dengan dirujuk kembali ke normal dasar tersebut. Kelsen memisahkan analisis hukum dari pertimbangan etika atau politik, menunjukkan pendekatannya sebagai normal dan terfokus pada struktur normatif hukum. Jadi, teori hukum murni Kelsen ini sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran hukum positivistik dan sejumlah teori hukum selanjutnya turut terinspirasi dari konsep-konsep yang dikenal oleh Kelsen.